Sel hewan adalah nama umum untuk sel eukariotik yang menyusun jaringan hewan. Ada ciri-ciri sel hewan. Yang pertama, tidak punya dinding sel. Yang kedua, bentuk sel beragam dan dapat berubah. Yang ketiga, ukuran sel sangat kecil. Yang keempat, terdapat matriks ekstraseluler. Yang kelima, sel hewan banyak mengandung lisosom. Yang keenam, tidak ada peroksisom dan jarang terdapat glioksisom. Yang ketujuh, meski tidak ada dinding sel, sel hewan memiliki elastisitas jaringan yang tinggi. Yang kedelapan, inti sel terletak di tengah sel. Yang kesembilan, kerap ditemukan alat gerak berupa silia dan flagella. Yang kesepuluh, serupa sel tumbuhan, sel hewan punya vakuola. Yang terakhir, hanya saja berbeda dengan sel tumbuhan, untuk membantunya pembelahan, sel hewan memiliki 2 sentriol dalam organel sentrosom. Fungsi sel hewan yang pertama, sebagai unit fungsional dasar yang membantu perkembangan tubuh pada hewan. Sel hewan disebut juga sebagai bagian organel terkecil yang dilapisi selaput tipis. Bagian dalamnya memiliki larutan koloid dan senyawa kimia. Sel organel pada hewan: 1. Membran sel, 2. Nukleus, 3. Sitoplasma, 4. Lisosom, 5. Vakuola, 6. Mitokondria, 7. Badan Golgi, 8. Nukleolus. Yang pertama, membran sel. Membran sel ini berfungsi untuk mengatur masuknya bahan-bahan ke dalam sel dan keluarnya zat-zat dari dalam sel. Yang kedua, nukleus. Fungsi nukleus yakni tempat terjadinya replikasi untuk menjaga integritas gen-gen, mengontrol aktivitas gen dan dengan mengelola ekspresi gen, mengendalikan proses metabolisme dalam sel dan menyimpan informasi genetik. Nomor 3, sitoplasma. Sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel seperti enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Nomor 4, lisosom. Untuk mencerna makanan menjadi makromolekul. 5. Vakuola. Terdapat 2 jenis vakuola, yakni vakuola makanan yang berfungsi dalam pencernaan intrasel dan vakuola kontraktil yang berfungsi sebagai osmoregulator. 6. Mitokondria sebagai penghasil energi. 7. Badan Golgi membentuk vesikula atau kantong untuk ekskresi, membentuk membran plasma, membentuk liosom dan memproses protein. 8. Nukleus atau untuk membentukkan protein dan sintesis ribosom. Sel tumbuhan adalah sel yang menyusun fungsi kerja dari seluruh fungsi kehidupan tumbuhan. Sel-sel yang menyusun jaringan pada tanaman berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas tumbuhan tersebut. Contoh, fungsi sel pada tanaman misalnya untuk menunjang proses pertumbuhan, menjaga sifat genetik, dan lain sebagainya. Ciri sel tumbuhan. Yang pertama, memiliki dinding sel yang mengandung selulosa. Yang kedua, bentuk tetap karena memiliki dinding sel. Yang ketiga, memiliki plastida. Keempat, mitokondria sedikit karena fungsinya dibantu oleh plastida. Yang kelima, vakuola sedikit dengan ukuran yang besar. Terakhir, sentrosom dan sentriolnya tidak jelas. Retikulum endoplasma atau RE. Ada 2 jenis retikulum endoplasma, yaitu RE kasar dan RE halus. RE kasar kan ditempeli ribosom, maka fungsinya berkaitan untuk sintesis protein. Sedangkan RE halus berfungsi untuk sintesis lemak, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi racun. 2. Ribosom. Ribosom adalah sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. 3. Badan Golgi atau diktisiosom. Pada sel tumbuhan, badan Golginya punya fungsi tambahan, yaitu memproduksi selulosa yang menyusun dinding
sel dan memodifikasi, mengemas dan menyortir molekul yang ada di dalam sel. 4. Mitokondria. Fungsi mitokondria adalah sebagai tempat respirasi seluler, menghasilkan energi atau ATP, dan molekul pembawa energi siap pakai. 5. Badan mikro fungsinya adalah menetralkan racun dan menghasilkan enzim katales. Nomor 6. Plastida. Plastida terbagi menjadi bermacam-macam jenis, kloroplas, kromoplas, leukoplas, dan masih banyak lagi. Fungsi kloroplas untuk membantu fotosintesis dengan cara memanfaatkan energi sinar matahari untuk membuat makanan. Fungsi kromoplas untuk memberi warna pada bunga. Fungsinya leukoplas untuk menyimpan cadangan makanan. Nomor 7. Vakuola. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, menampung proses pencernaan, dan mengatur konsentrasi air.